Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, di seluruh negeri ini. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan menyampaikan catatan-catatan kritis saya yang belum saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian pada sore hari ini saya bisa rileks santai. Jadi saya baca-baca dulu apa saja catatan-catatan kritis yang belum saya sampaikan, belum saya ulas. Pertama itu ada Trihita Karana, Governance, Participation, Relationship, Assimilation. Coba saya lihat dulu. Jadi mana yang urgent untuk saya bahas berkaitan dengan isu-isu menarik pada minggu ini atau pada bulan ini. Mana yang menarik akan saya bahas. Ada manajemen partai politik dan masa depan bangsa. Kemudian pemimpin dan voter pragmatis. Kemudian ya ini mari coba kita bahas bersama. Mari kita bahas bersama. Ada beberapa isu yang menarik di tengah pandemi ini. Ada isu tentang pemilu kada. Jadi kalau berkaitan dengan isu tentang pemilu kada, itu berarti hal yang berkaitan dengan politik. Nah, ini sepertinya catatan saya banyak bicara tentang politik. Ada beberapa hal di sini tema catatan kritis saya berkaitan dengan pemilu kada, isu pemilu kada. Ada tema tentang pemimpin dan voter pragmatis. Nah, ini masalah politik, jadi dia coba kita ulas dengan koalisi, kolusi dan korupsi. Kemudian ada demokrasi pada negara miskin. Kemudian kebenaran bukan suara mayoritas. Kemudian demokrasi tidak hanya voting. Kemudian ada tema tentang pemimpin mencari pendukung, pendukung mencari pemimpin. Nah, ini isu yang menarik tentunya, kita berikan judul dia suksesi di tengah COVID, suksesi di tengah pandemi. Suksesi di tengah pandemi, suksesi di tengah COVID berkaitan dengan pemilu kada yang rencananya digelar tahun 2020. Mudah-mudahan bisa mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah, penyelenggara, elit negeri ini. Karena fakta di lapangan sebenarnya kalau kita mau jujur, hal yang prioritas diinginkan oleh masyarakat adalah penanganan COVID, kemudian yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Sebenarnya isu pilkada itu tidak terlalu penting buat masyarakat pada masa ini. Namun demikian, karena kita terikat dengan catatan kritis, sebagaimana penyampaian saya tadi, ada beberapa aspek yang perlu dicermati dengan tema suksesi di tengah pandemi ini. Itu yang pertama, aspek pertama adalah manajemen partai politik dan masa depan bangsa. Kemudian akan terjadi koalisi, kolusi yang mudah-mudahan tidak terjadi korupsi. Itu berkaitan dengan isu-isu politik. Kemudian bagaimana demokrasi pada negara miskin. Kemudian kebenaran bukan suara mayoritas. Kemudian aspek demokrasi itu bahwasanya demokrasi itu tidak hanya voting. Kemudian aspek pemimpin mencari pendukung dan pendukung mencari pemimpin. Yang aspek berikutnya berkaitan dengan suksesi di tengah pandemi ini adalah pemimpin dan voter pragmatis. Saya ulas aspek pertama dulu. Tentunya kita berharap suksesi di tengah pandemi ini bisa berjalan maksimal. Mungkin rilis Kompas, media Kompas merilis dalam hasil surveinya itu kisaran diprediksi tingkat partisipasi masyarakat di tengah pandemi ini di kisaran angka 62 atau 63%. Itu survei yang dilakukan oleh Kompas beberapa waktu lalu yang dirilis oleh Kompas di media. Pandangan saya pribadi,
di tengah pandemi untuk mendapatkan angka tingkat partisipasi 60% itu sudah cukup bagus. Ya mudah-mudahan apa yang dirilis oleh Kompas, fakta yang di lapangan ke depan bisa lebih tinggi sehingga biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk melakukan suksesi itu tidak sia-sia. Kemudian berkaitan dengan suksesi di tengah pandemi itu ada beberapa aspek yang perlu dicermati. Pertama, manajemen partai politik dan masa depan bangsa. Nah ini meskipun isunya adalah suksesi di tengah pandemi, manajemen partai politik dan masa depan bangsa sebenarnya dua hal yang saling berkaitan. Manajemen partai politik akan bisa memberikan efek terhadap bagaimana kondisi masa depan bangsa. Karenanya kata kunci yang saya pikirkan, yang saya tawarkan, reformasi sistem politik sebagaimana vlog-vlog saya sebelumnya harus mampu menyentuh tatanan partai politik, struktural partai politik. Jadi negara harus hadir dalam memberikan regulasi bagaimana partai politik diatur, bagaimana memanage partai politik. Tetapi dengan catatan dalam proses negara hadir di dalam sistem manajemen partai politik itu tidak mengintervensi tetapi memberikan role yang ideal. Contohnya misalnya di dalam ADART partai politik harus dicantumkan Pancasila sebagai ideologi partai. Tidak boleh tidak karena itu sudah final. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam ADART partai seharusnya, semestinya, seidealnya, konsep ideal tidak ada ketua umum partai itu seumur hidup. Karena secara ideal, secara konseptual, sebenarnya partai politik itu adalah milik negara bangsa, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Nah itu yang perlu dicermati berkaitan dengan manajemen partai politik. Karena dengan pengkondisian seperti itu memunculkan apa yang namanya demokratisasi di tingkat internal partai politik. Itu satu. Yang kedua, memberikan peluang terjadinya regenerasi kepemimpinan di dalam internal partai politik itu sendiri. Sehingga regenerasi di dalam tubuh partai itu akan didorong keluar, memunculkan regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional. Itu konseptualnya seperti itu. Nah itu PR besar kita ke depan. Itu yang berkaitan dengan aspek manajemen partai politik dan masa depan bangsa yang mempunyai hubungan yang signifikan sebenarnya hal itu karena panglimanya adalah sistem politik dalam satu tatanan kehidupan berbangsa bernegara itu yang perlu kita cermati. Kemudian yang berkaitan dengan suksesi di tengah pandemi ini dalam sistem politik itu tentunya yang perlu dicermati partai politik dibiayai APBN. Nah ini sudah dilakukan oleh negara, partai politik sudah diberikan biaya oleh negara. Ke depan kalau kondisi keuangan semakin bagus, semestinya juga terjadi peningkatan pemberian subsidi atau pemberian bantuan kepada partai politik. Kemudian aspek yang berkaitan dengan partai politik dan manajemen parpolnya tersebut, upaya kita untuk mendorong munculnya kebijakan-kebijakan publik yang bagus. Salah satu persyaratannya adalah misalnya di dalam manajemen mengkoneksi sistem politik dengan bagaimana mengkoneksinya ke sistem ketatanegaraan. Parliamentary threshold-nya minimal harus dipasang 35%. Berapapun jumlah partai politik, kita buka keran membuka partai politik, terserah keinginan aspirasi masyarakat, mau ada 20 parpol, mau 30 parpol, mau 50 parpol, mau 100 parpol. Di dalam regulasi sistem politik yang mengatur partai politik bisa masuk ke dalam parlemen, seharusnya, seidealnya dipasang di angka 35%. Pertanyaannya kenapa 35%? Karena dengan parliamentary threshold 35% berarti partai politik harus berfusi, harus bergabung untuk mencapai batas ambang batas tersebut. Artinya ketika 35% persyaratannya berarti hanya maksimal akan terjadi 2 kelompok di dalam parlemen. Setelah ada 2 kelompok di dalam parlemen, tidak lebih, hanya 2 kelompok di parlemen, berarti dalam proses musyawarah, dalam proses rapat dengar pendapat, dalam proses posting di parlemen akan terjadi 2 kutub pilihan, menerima rancangan atau menolak rancangan. Nah, disinilah partisipasi publik akan lebih maksimal
dilaksanakan. Pengawasan publik terhadap proses formulasi kebijakan akan lebih maksimal dilakukan. Karena publik akan menilai apakah kelompok A atau kelompok B yang memang memperjuangkan aspirasi publik. Itu konseptualnya. Itu yang berkaitan dengan parliamentary threshold yang seharusnya ke depan kita bisa benahi, kita bisa dorong untuk menjadi lebih baik. Kemudian ketika kita bicara suksesi di tengah pandemi, itu merupakan isu politik, ada aspek yang perlu kita cermati lagi, yaitu fenomena yang terjadi setelah kita reformasi, kerap kita dengar di dalam sistem politik kita, di dalam hiruk pikuk politik kita, ada diksi koalisi. Kemudian di balik diksi koalisi itu rentan terjadi kolusi. Kemudian kolusi yang tidak terpantau, yang tidak bisa diawasi oleh publik, yang tidak bisa diawasi oleh aparat penegak hukum, rentan menimbulkan korupsi. Nah, ini menjadi PR kita besar semua. Lalu pertanyaannya, bagaimana mencegah ini? Seharusnya ketika kita bicara kolusi dan korupsi yang mungkin diduga melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum pejabat negara, seharusnya diberlakukan hukum pembuktian terbalik. Nah, ini yang semestinya diperjuangkan oleh elit-elit yang ada di Jakarta, memperjuangkan hukum pembuktian terbalik dalam tata kelola negara. Nah, itu yang berkaitan untuk upaya mencegah terjadinya korupsi dan kolusi yang berimplikasi dari proses koalisi yang gelap, koalisi yang tidak benar, koalisi yang ingin mencederai kehidupan berbangsa, akhirnya mendorong yang namanya kolusi dan korupsi. Itu sisi negatifnya. Kemudian kita bicara tentang demokrasi pada negara miskin. Socrates Plato pernah mengatakan, yang ini kaitannya dengan aspek kebenaran bukan suara mayoritas. Jadi mulai zaman Socrates, kemudian diteruskan kepada Plato, diteruskan kepada Aristoteles, kebenaran itu bukan suara mayoritas. Nah, di diksi ini sebenarnya prasyarat ketika kita melakukan demokrasi langsung, sebenarnya prasyarat utama, sistem politik kita harus sehat, partai politik harus sehat, penyelenggara pemilihan umum harus sehat, pengawas pelaksanaan pemilu harus sehat, pemerintah harus sehat, dan yang paling penting, masyarakat pemilih harus sehat, dalam tanda kutip. Artinya apa? Masyarakat harus kualitas sumber daya manusianya bagus, sehingga apa yang ditakutkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles bisa kita hindari. Jadi demokrasi itu tidak mengarah kepada mobokrasi. Demokrasi itu betul-betul berkualitas, betul-betul artikulasi kepentingan masyarakat secara mayoritas. Nah, itu salah satu strategi kita untuk mencegah arah demokrasi menuju mobokrasi. Nah, itu yang berkaitan dengan aspek kebenaran bukan suara mayoritas. Kemudian demokrasi pada negara miskin sudah saya singgung tadi, dan selanjutnya adalah ada dua diksi, dua kalimat yang sangat menarik, kalimat yang sangat seksi, kalimat yang perlu kita cermati berkaitan dengan suksesi di tengah pandemi. Apa itu? Pemimpin mencari pendukung atau pendukung mencari pemimpin. Untuk memperoleh pemimpin yang baik secara teoritis, secara konseptual, seharusnya yang terjadi adalah pendukung mencari pemimpin, bukan calon pemimpin mencari pendukung. Ini dua diksi yang sangat berbeda. Semestinya ketika demokrasi itu sehat, ketika masyarakat itu secara mayoritas sehat, secara mayoritas masyarakat memiliki kualitas SDM yang bagus, partai-partai politik berupaya untuk merekrut calon-calon pemimpin dengan konsep tadi. Jadi partai politik seharusnya mencari pemimpin, bukan calon pemimpin yang mencari partai politik. Pendukung yang seharusnya mencari pemimpin, bukan pendukung yang mencari pemilih. Nah, ini yang perlu kita cermati, bagaimana demokrasi kita bangun agar sistemnya itu partai politik merekrut calon pemimpin, partai politik mencari pemimpin, masyarakat mencari pemimpin. Bukan dibalik, bukan calon pemimpin yang mencari partai politik, bukan calon pemimpin yang mencari pendukung. Nah, ini hal yang perlu kita cermati.
ke depan. Kemudian pemimpin dan voter pragmatis. Nah, ini sudah menjadi kegalauan Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bahwasanya ketika mayoritas masyarakat masih kurang sejahtera, jadi pola pikirnya, tindakannya, sikapnya cenderung ditengarai akan cenderung pragmatis. Sehingga di titik ini, demokrasi yang dilakukan sebenarnya masih sebatas demokrasi yang bersifat formil, bukan material. Sehingga kualitas demokrasi tidak akan bisa linear dengan cita-cita atau upaya pencapaian kesejahteraan bersama. Nah, itu yang perlu kita cermati dengan beberapa aspek yang yang dapat mempengaruhi suksesi di tengah pandemi pada tahun ini. Kemudian hal terakhir yang belum saya singgung adalah berkaitan dengan demokrasi tidak hanya voting. Apalagi demokrasi langsung itu dilakukan pada satu tatanan masyarakat yang mayoritas masyarakatnya belum sejahtera atau masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini demokrasi tidak hanya voting, sebenarnya kalau kita bicara Indonesia, kita sudah memiliki Pancasila sila keempat. Jadi musyawarah mufakat sebenarnya esensi yang penting untuk proses pengambilan keputusan untuk kepentingan-kepentingan publik. Nah, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan vlog saya, catatan kritis saya tentang suksesi di tengah pandemi, suksesi di tengah COVID-19 pada sore hari ini. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prame Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.